Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Hafiz Yasin, Rahmadani Mardoti, Jenita Rahayu, Silva Yumi Fredita, Mulia Nafisa, dan Siti Rahmah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai kekhususan dalam psikologi klinis. Baiklah, langsung saja kita simak penjelasan materi berikut ini. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan definisi psikologi komunitas. Psikologi komunitas merupakan bidang pengetahuan psikologi yang mengkaji dampak yang ditimbulkan oleh faktor sosial dan lingkungan terhadap tingkah laku individu atau kelompok dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan individu, komunitas, dan masyarakat. Psikologi komunitas berhubungan dengan sistem-sistem sosial, kesejahteraan, dan kesehatan individu dalam konteks masyarakat. Dengan demikian, psikologi komunitas merupakan suatu metode yang mengarah pada kesejahteraan jiwa yang mengedepankan pengaruh lingkungan dalam menciptakan atau mengurangi masalah. Penelitian dan intervensi dalam bidang psikologi ini terfokus pada masalah kesehatan mental dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat dan komunitas pribadi. Menurut Brunner, suatu hal yang tidak mungkin jika psikologi hanya didasarkan pada penjelasan individu saja. Sangat penting untuk menguasai pemahaman dan konsep mengenai komunitas serta memahami cara hidup, adat istiadat, dan budaya. Dalam bidang psikologi, penting untuk menghindari sikap yang tidak menghargai nilai sejarah, budaya, serta bias intelektual. Adapun konsep psikologi komunitas, yang pertama, pendekatan transaksional. Pandangan dari Fellner and Silverman 1999 berusaha mengintegrasikan psikologi komunitas ke dalam paradigma ilmiah dan praktis yang bertujuan untuk mencegah gangguan klinis. Pendekatan ini adalah sebuah ide yang menghubungkan kerangka berpikir konsep kesehatan mental klinis yang tradisional dengan konsep kesehatan mental masyarakat. Hal penting yang dijelaskan dalam pendekatan ini adalah bahwa kerentanan yang terjadi bervariasi tergantung pada konteksnya. Tidak ditemukan istilah yang menyebutkan individu dengan kerentanan yang tinggi, tetapi kerentanan berkaitan dengan perkembangan dan interaksi individu dengan lingkungannya ketika ia beradaptasi. Yang kedua, konsep pemberdayaan. Pendekatan ini termasuk strategi pencegahan yang digunakan dalam bidang psikologi komunitas. Hingga saat ini, fokus dalam mencegah gangguan atau kerentanan klinis seringkali terletak pada memberikan intervensi yang dapat melemahkan individu dan menyalahkan lingkungan. Oleh karena itu, dalam konteks psikologi komunitas, program pencegahan harus memiliki kemampuan untuk memperkuat dan memberi kekuatan, bukan sebaliknya melemahkan. Dan yang ketiga, tujuan psikologi komunitas. Tujuan psikologi komunitas adalah untuk menghadapi tantangan yang timbul dalam lingkungan sosial atau kelompok masyarakat. Penyelesaian masalah di dalam masyarakat atau komunitas dapat dicapai dengan melalui suatu intervensi sosial yang direncanakan dengan inovasi dalam bentuk program-program yang bertujuan untuk melayani dan mengembangkan masyarakat. Jenis yang kedua, di dalam kekhususan dalam psikologi klinis, itu ada yang namanya psikologi kesehatan. Apa sih psikologi kesehatan itu? Nah, psikologi kesehatan adalah mempelajari tentang jiwa ataupun tingkah laku seseorang, mencakup beberapa bagian yang terkait dengan kesehatan fisik, mental, dan emosional suatu individu. Dan suatu kesehatan itu tersendiri itu tidak hanya di bagian psikologisnya saja, atau tidak hanya di bagian zahir atau fisik saja, namun keduanya itu saling bersinkronasi. Alasan jadi psikologi kesehatan itu masuk ke ranah dari bagian kekhususan psikologi klinis karena di dalam psikologi klinis itu sendiri itu membahas tentang bagaimana tentang cara terciptanya sebuah psikologi atau memperbaiki atau menyembuhkan psikologis seseorang supaya menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Baik, selanjutnya itu adalah peranan psikologi kesehatan. Yang pertama itu adalah pengelola stres. Nah, setiap peranan individu atau setiap individu itu pasti memiliki
masa jenuh atau masa stres ketika menghadapi tantangan hidup atau menghadapi suatu permasalahan di dalam kehidupannya. Hadirnya atau peranan psikologi kesehatan ini itu ada tentang bagaimana cara mengatur, cara mengelola supaya psikologis atau kesehatan seseorang, atau lebih enaknya tuh kesehatan seseorang tidak terganggu baik zahir maupun batin. Tapi peranan psikologis kesehatan ini sendiri lebih ke psikologis seseorang. Baik, yang kedua itu adalah konseling kesehatan. Apa sih konseling kesehatan tuh? Nah, tujuan atau konseling kesehatan itu adalah bertujuan untuk membantu orang agar memperoleh perkembangan yang normal, baik itu memiliki mental yang sehat dan memperoleh dasar keterampilan di dalam hidupnya. Dengan kata lain, membantu orang agar mereka dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya. Nah, di namanya kesehatan mental seseorang, itu ada orang yang memiliki kesehatan mental yang normal dan abnormal. Nah, hadirnya psikologi kesehatan ini itu adalah untuk membantu orang-orang yang memiliki psikologis atau perkembangan mental yang abnormal tadi itu, yang bermasalah. Nah, itulah jadi kenapa psikologi klinis itu cabangnya tuh ada psikologi kesehatan. Baik, yang ketiga itu adalah peranan psikologi kesehatan tuh ada. Yang ketiga itu perawatan pasien. Nah, jadi judulnya kan sudah kita bisa paham nih, perawatan pasien. Seseorang yang mengalami, misal kita menghadapi teman kita yang sakit ya kan. Nah, itu kan pasti kita harus memiliki tata cara menghadapi orang yang sakit ya kan. Seperti adab dan segala macamnya itu. Nah, misal kita tidak melakukan seperti prosedur yang telah ditentukan atau tidak melakukan adab segala macamnya, itu bisa dipastikan seorang pasien itu akan merasa terganggu dan tidak ada motivasi untuk sembuh dari suatu penyakit gitu. Oke, baik, yang terakhir itu ada psikoterapi. Psikoterapi adalah peranan psikologi kesehatan yang terakhir nih ya kan. Apa sih psikoterapi itu? Psikoterapi terkadang disebut terapi bicara. Kenapa disebut terapi bicara? Karena didasarkan pada percakapan yang dilakukan dengan psikoterapis, psikiater, terapis, atau konselor terlatih. Dalam suasana rahasia, pasien dan terapis akan mendiskusikan bagian-bagian hidup pasien yang ingin ditingkatkan. Lebih ke face to face dengan masalah, atau lebih mudahnya seperti ini. Seperti yang telah disebutkan, itu psikoterapi bisa disebut dengan terapi bicara. Dan itu bisa didasarkan yang dilakukan oleh psikoterapis, psikiater, terapis, atau konselor terlatih. Sebagai untuk merekam psikoterapi ini, itu tidak tentu dan tidak harus dengan orang-orang yang terapis yang seperti yang disebutkan tadi itu. Tapi bisa juga dengan teman yang bijak atau teman yang memiliki wawasan luas. Tidak harus dengan konselor atau psikoterapi, psikiater, atau segala macamnya itu. Nah, psikoterapi bisa juga seperti ini. Contoh, ada teman kita yang memiliki masalah berat yang dialami di dalam hidupnya. Lalu dia bercerita dengan kita, ya kan? Nah, lalu kita ini kan sebagai seseorang teman, itu kan pasti memberikan solusi tentang bagaimana cara mengatasi atau meningkatkan kualitas atau hidup teman kita gitu. Nah, ibaratnya mencari jalan keluar dan meningkatkan ibaratnya menolong teman dari posisi yang terpuruk tadi itu. Nah, itu tetap termasuk psikoterapi secara tidak langsung kita perankan dalam kehidupan sehari-hari kita. Gitu. Baiklah, selanjutnya yaitu ada neuropsikologi.
Neuropsikologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara otak dan perilaku, disfungsi atau gangguan otak dan perilaku, serta melakukan asesmen dan treatment untuk perilaku dengan fungsi otak yang terganggu. Neuropsikologi bertujuan untuk mendeteksi dan mendiagnosis proses neuropatologi dan menutup kesenjangan di antara ilmu-ilmu perilaku. Selanjutnya yaitu fungsi neuropsikologi. Seperti yang kita dengar sebelumnya, neuropsikologi adalah bidang psikologi yang mempelajari hubungan antara struktur dan fungsi otak dengan proses dan perilaku psikologis. Neuropsikologi dapat memainkan beberapa fungsi, diantaranya yaitu yang pertama, diagnosa. Seorang neuropsikolog dapat membantu memperoleh gambaran klinis yang komprehensif mengenai masalah yang ada pada individu. Misalnya, seorang pasien menunjukkan gejala gangguan memori dan perhatian setelah mengalami cedera otak traumatis, maka dapat dievaluasi oleh seorang neuropsikolog. Yang kedua yaitu rehabilitasi. Seorang neuropsikolog dapat melibatkan diri dalam proses penyembuhan dan rehabilitasi. Misalnya, tes neuropsikologi dapat menentukan lokasi gangguan di otak yang dapat membantu memperbaiki kekuatan dan kelemahan aspek kognitif, aspek perilaku, dan aspek psikologis pada klien. Seorang neuropsikolog kemudian akan merancang program rehabilitasi yang menargetkan area spesifik otak yang perlu diperbaiki. Dalam neuropsikologi, rehabilitasi dan diagnosis memiliki peran yang penting untuk membantu klien memperbaiki defisit fungsi kognitif, perilaku, dan psikologis yang dialaminya. Diagnosis yang tepat dapat membantu menentukan jenis intervensi atau rencana yang tepat untuk klien. Sedangkan rehabilitasi dapat membantu memperbaiki defisit yang dialami oleh klien. Penjelasan selanjutnya mengenai psikologi forensik. Komite Pedoman Etika untuk Psikologi Forensik, Putwain dan Sammons 2002 mengartikan psikologi forensik sebagai segala bentuk layanan dan penelitian psikologi yang dilakukan dalam rangka hukum. Sebagaimana yang dikutip dalam Reitzman 2001 menjelaskan bahwa psikologi forensik dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama. Penelitian yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam konteks hukum, seperti pengambilan keputusan pelaku kejahatan, ingatan saksi, keputusan juri atau hakim, dan kondisi psikologi saat terjadinya suatu kejadian. Psikologi forensik melibatkan gabungan berbagai fokus di dalam cabang psikologi yang diaplikasikan dengan pemahaman dalam lingkup hukum, menjadikan psikologi forensik memiliki tingkat keahlian yang lebih tinggi dibandingkan dengan psikolog seperti biasanya. Seperti dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas, diperlukan kemampuan terapi khusus yang berkaitan dengan masalah kriminal, seperti yang dilakukan oleh psikologi klinis. Di kepolisian, perlu dilakukan penilaian khusus terhadap individu pelaku kriminal. Di dalam kepolisian juga dibutuhkan profesional sumber daya manusia atau HRD atau evaluator untuk mengevaluasi peningkatan jabatan atau PIO. Peran dan fungsi psikologi forensik. Dalam ranah psikologi forensik, peran psikolog seperti yang ditetapkan oleh Pares Markham 2003 mencakup beberapa peran penting sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengevaluasi kondisi mental klien atau subjek, pihak peradilan tentu memerlukan bantuan dari tenaga medis dan psikolog untuk mengevaluasi kondisi kesehatan terdakwa. Peran psikologi klinis dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan apakah individu yang terlibat mengalami gangguan mental atau psikologis. Selain itu, psikologi klinis juga akan menilai apakah individu tersebut memerlukan perawatan medis, bahkan mungkin perlu dirawat di rumah sakit. Yang kedua, mengevaluasi tingkat kesadaran subjek ketika melakukan tindakan kriminal. Peran psikologi forensik dalam situasi ini adalah untuk mengevaluasi apakah terdakwa memiliki kesadaran saat melakukan tindakan kriminalnya. Ini menjadi sangat penting karena akan mempengaruhi keputusan vonis dan sanksi yang akan diberikan kepada individu yang terlibat.
Yang ketiga adalah mengevaluasi sejauh mana tingkat traumatisasi yang dialami. Psikologi klinis juga memiliki peran penting dalam memastikan keadaan psikologis korban tindakan kejahatan atau kecelakaan. Para profesional psikologi klinis yang berwenang akan menilai sejauh mana dampak psikologis yang dialami oleh individu yang mengalami kecelakaan atau trauma. Ini sangat berguna dalam menentukan pendekatan perawatan dan pemulihan pasca kejadian yang sesuai. Yang keempat adalah menentukan strategi perawatan untuk individu yang menjadi korban. Diharapkan bahwa psikolog dapat memberikan dorongan dan dukungan yang memungkinkan korban untuk pulih dari trauma yang mereka alami. Bantuan perawatan setelah mengalami kecelakaan atau kejahatan pasti merupakan kebutuhan penting bagi korban. Yang terakhir, memberikan panduan untuk tahapan hukum. Biasanya, seorang psikolog klinis akan mengevaluasi apakah individu yang terlibat dalam proses peradilan memiliki kemampuan untuk mengikuti proses persidangan, menjalani hukuman, dan hal-hal sejenisnya. Dengan menggunakan penilaian psikologi klinis, psikolog dapat memberikan saran atau referensi yang relevan untuk perkembangan proses hukum yang berlangsung. Pembahasan selanjutnya mengenai ruang lingkup psikologi forensik. Nizzel dan Bernstein mengidentifikasi 5 bidang utama yang merupakan ruang lingkup psikologi forensik. Yang pertama tentang kompetensi untuk menghadiri proses penyelidikan atau pengadilan serta tanggung jawab hukum dalam ranah kriminal. Yang kedua, gangguan psikologis dalam proses pemeriksaan perdata. Yang ketiga, kemampuan dalam konteks hukum perdata. Yang keempat, penerapan psikologi dalam profil kriminal. Yang kelima, pertemuan hak asuh anak dan kelayakan sebagai orang tua. Sementara itu, para ahli psikologi forensik mengungkapkan bahwa apa yang perlu diselidiki dalam bidang psikologi forensik yang juga merupakan aspek dari ruang lingkupnya, psikologi yang berkaitan dengan tindakan kriminal, perilaku kriminal, dan kajian psikologis tentang kejahatan dapat disebut sebagai yang pertama, psikologi kejahatan atau criminal psychology. Yang kedua, psikologi kriminologi atau criminological psychology. Yang ketiga, kajian psikologis tentang kejahatan atau psychological study of crime. Sedangkan bidang yang mempelajari psikologi dalam konteks sistem hukum termasuk psikologi klinis forensik, psikologi koreksional, serta penilaian dan rehabilitasi perilaku yang tidak diinginkan dalam masyarakat dapat dijelaskan sebagai psikologi forensik klinis atau forensic clinical psychology, psikologi koreksional, correctional psychology, penilaian dan intervensi perilaku sosial atau assessment and social behavior intervention. Terakhir, aspek yang berkaitan dengan metode dan teknik yang digunakan oleh lembaga penegak hukum seperti psikologi polisi, ilmu perilaku, dan psikologi penyelidikan dapat dirujuk sebagai psikologi penegak hukum atau law enforcement psychology, ilmu perilaku dalam penegakan hukum atau behavioral science in law enforcement. Yang ketiga, psikologi penyelidikan atau investigative psychology. Sementara psikologi dan hukum fokusnya lebih pada proses persidangan hukum dan sikap serta keyakinan partisipan dalamnya. Sekian penjelasan materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.